music. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilahkan. Tanpa berlama-lama gitu ya, kita akan mulai acara ini. Jadi sebelum kegiatan berlangsung, mungkin mari kita semua berdoa agar kegiatan ini berjalan lancar. Kemudian juga kepada para peserta wisudawan 125 periode 125 itu nanti akan semakin sukses di masa mendatang. Mungkin berdoa dipersilahkan. Baik. Selanjutnya ini adalah prosesi untuk pembukaan. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak WR1 kepada Bapak Profesor Ibrahim Bafadal. Kami persilahkan. Prof. Ainin, Prof. Parno, kami UM berterima kasih sekali kepada IKA yang selalu memberikan pembekalan dan program-program lainnya bagi IKA, bagi alumni ini ya. Terima kasih banyak dan kami memberikan apresiasi positif terhadap kegiatan-kegiatan IKA selama ini. Insya Allah kita doakan IKA semakin maju menjadi satu organisasi yang bisa mensupport karir alumni dan sekaligus menjadi mediator dukungan alumni terhadap UM yang kita cintai bersama-sama ini ya. Saya juga menyampaikan terima kasih atas nama UM kepada para narasumber. Tentu narasumber ini kesibukannya luar biasa. Saya yakin itu ya, luar biasa. Ya, baik itu Pak Tama, kemudian Ibu Nina Nur, maupun juga Ibu Erma. Kesibukannya pasti luar biasa, tetapi demi UM inilah beliau bertiga meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk apa? Untuk menjadi pembicara dalam kegiatan pembicaraan ini. Juga terima kasih dan selamat sejak awal. Ya, walaupun wisudanya masih nanti periode ke-125, sejak awal saya sudah mengatakan selamat untuk para calon wisudawan ini, selamat mengikuti acara wisuda. Insya Allah tanggal berapa ya? Pokoknya minggu, Sabtu dan minggu lah ya. Tanggal 12, Bapak. Tanggal 12 ya. 11 dan 12 ya, insya Allah acaranya seperti itu ya, insya Allah begitu. Makanya mudah-mudahan calon wisudawan ini nanti begitu sudah diwisuda dan sudah mulai masuk dalam kehidupan nyata di masyarakat, sesegera mungkin bisa meniti karir dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya perlu manajemen karir. Ya, perlu manajemen karir. Dan ini menjadi tagline dalam acara pada hari ini, siang ini. Career management is very important to learn and apply for new graduates. Ya. Nah, para ananda peserta pembekalan ini, saya berharap ananda nanti begitu sudah lulus atau mungkin sesegera mungkin segera mengisi aplikasi untuk menjadi anggota IKAUM IKAUM. Nanti pada waktu acara wisuda nanti akan ada penyerahan dari Pak Rektor wisudawan kepada IKA
ya dalam acara khusus di panggung, yaitu penyerahannya, dan sekaligus nanti Ananda akan diberi kartu nama. Nah, kartu apa? Kartu anggota. Iya, kartu anggota. Ya, tetapi tidak cukup hanya memiliki kartu anggota, tetapi juga harus aktif, ya, aktif dalam kegiatan-kegiatan IKA UM ini. Ya, agar apa? Agar lebih mudah meniti karirnya. Yang kedua, agar tetap terjadi komunikasi baik dengan UM, dan sekaligus memberikan dukungan-dukungan. Semua peserta webinar yang hadir, khususnya para calon wisudawan UM periode ke-125, patutlah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik, dan ridhonya. Kita pada siang hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan pembekalan calon wisudawan UM periode ke-125 dengan tema Career Management is very important to learn and apply for new graduates. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara pengurus wisata IKA UM dengan bidang 1, bidang akademik, mahasiswa dan alumni UM yang dikomandani oleh Bapak WR1, dan kerjasama dengan Career Lab. Semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi calon wisudawan UM dalam mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja. Para peserta webinar yang saya hormati, sebentar lagi saudara peserta webinar di wisuda, dan status saudara bukan lagi sebagai mahasiswa, tetapi sebagai alumni Universitas Negeri Malang. Di kampus selama saudara kuliah telah dibekali berbagai kemampuan, keterampilan, pengalaman, dinilai value agar saudara bisa survive hidup di tengah-tengah masyarakat yang kompleksitasnya lebih tinggi daripada saat saudara hidup di kampus. Kompetensi yang saudara miliki tidak hanya berbasis pada hard skill, tapi juga tidak kalah pentingnya yaitu kompetensi yang berbasis soft skill dan nilai atau value. Ketiga jenis kompetensi ini tentu dapat saudara jadikan sebagai modal untuk manage karir saudara setelah lulus. Untuk itu, judul pembekalan calon wisudawan ke-125 yaitu Career Management is very important to learn and apply for new graduate menjadi relevan dan penting untuk diwebinarkan pada siang hari ini. Apalagi para pemateri atau narasumber merupakan orang-orang yang berpengalaman dalam career management. Terkait dengan perihal ini, pengurus pusat IKA UM sebagai organisasi legal formal alumni UM secara sosio-psikomoral mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi lulusan UM agar memiliki kompetensi career management yang baik untuk masuki dunia kerja dan dunia karir. Banyak program dan kegiatan PPIKUM untuk memfasilitasi calon lulusan mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekarang dengan Career Lab. Misalnya kegiatan IKA, Kampus Sharing and Recruitment, Job Fair, program mahasiswa Wirausaha Expo, Scholarship Expo untuk kelas 2 S3 dalam dan luar negeri berbeasiswa, dan berbagai pelatihan lainnya. Bahkan PPIKUM pernah memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa UM yang tentunya dengan persyaratan tertentu dan pembekalan calon wisuda secara rutin yang saat ini kita lakukan periode ke-125. PPIKUM sekarang juga mengembangkan KTA IKUM secara digital. KTA ini multifungsi, selain sebagai penanda identitas alumni UM juga dapat dimanfaatkan untuk perolehan diskon pembelian tiket kereta api perjalanan jarak jauh lintas provinsi sebesar 10% ya. PPIKUM sekarang sedang menjajaki kerjasama dengan dunia pariwisata, travel, perhotelan, dan untuk perolehan diskon bagi alumni UM yang punya KTA digital. Oleh karena itu, calon wisudawan jangan lupa mengisi KTA IKUM ya, yang tersedia di web IKUM. Nah, kemudian kita ngomongin persiapan menuju karir impian. Jadi hal pertama nih yang rekan-rekan perlu consider juga untuk tujuan atau goals-nya ini, kalau menurutku tuh ada cara yang menurutku pribadi tuh cukup efektif untuk menetapkan tujuan ini. Jadi
kalau aku biasanya aku bagi jadi 3 term of goals atau 3 term tujuannya. Yang pertama itu short term, tujuannya pendek aja 1-2 tahun ke depan. Kemudian mid terms, ini jangka menengah, biasanya sekitar 3-5 tahun ke depan. Dan long termnya, tujuan jangka lebih panjangnya tuh yang lebih dari 5 tahun itu apa aja gitu. Kalau untuk yang short term, ini teman-teman bisa nih mikirin dan bikin keputusan juga. Kira-kira pekerjaan seperti apa yang teman-teman inginkan setelah lulus? Mau kerjanya di industri apa? Terus perusahaan yang diinginkan itu yang size-nya sudah besar kah, atau mau coba di startup kah, atau yang udah corporate. Kemudian yang nggak kalah penting nih, nanti kira-kira spesifikasi pekerjaan seperti apa yang teman-teman pengen dalamin gitu. Baru kita pindah ke midterm-nya. Midterm ini teman-teman bisa pikirin kira-kira tujuan karirnya tuh mau ke arah mana sih? Apakah teman-teman tuh mau jadi spesialis di satu bidang pekerjaan tertentu, atau teman-teman pengen mendapatkan exposure ke arah manajemen dari si perusahaannya. Baru yang terakhir kita move ke long term. Nah, kalau di sini long term itu teman-teman bisa mulai dari mimpi dan angan-angan teman-teman semua nih. Kira-kira impact-nya seperti apa sih yang pengen munculkan di bidang pekerjaannya nanti. Long term goal ini nanti juga bisa dijadikan seperti sebuah guidance untuk short term dan mid term goals-nya. Jadi nanti bisa di breakdown jadi beberapa milestones jangka pendeknya dan juga midterms-nya. Dan kalau misalnya nanti long term ini udah berjalan gitu, ini bisa dijadikan sebagai sebuah reminder juga. Jadi setelah kita udah menjalankan karir kita bisa cek ulang lagi nih, kira-kira udah sesuai belum ya dengan long term-ku dulu gitu. Dan tentunya si long term goals ini juga bisa dong direvisi, kan itu punya kita sendiri ya. Kita revisi sesuai dengan kondisi rekan-rekan kita semua nanti, kondisi teman-teman semua nantinya. Gitu. Yang kedua, kita juga harus mengetahui kemampuan diri kita sendiri nih. Kita coba bisa list down dulu, kira-kira kelebihan atau skill set apa yang kita punya. Di situ termasuk technical skills yang teman-teman pelajarin selama menjalani kuliah, dan juga soft skills yang teman-teman dapatkan, baik itu dengan organisasi, dengan magang gitu. Soft skills-nya contohnya apa? Seperti komunikasi, teamwork, problem solving. Jadi dari situ bisa nih kita mulai identifikasi kira-kira lingkungan pekerjaan seperti apa yang cocok dengan kita semua gitu. Apakah kita cocok kerja di lingkungan yang fast-paced gitu, atau lebih cocok dengan yang lebih steady. Itu kan nanti bisa ditentukan dari situ. Yang ketiga, nanti teman-teman bisa mulai explore job market. Di awal mungkin kalau ngomongin job market ini akan terlihat overwhelming ya, saking banyaknya gitu lowongan pekerjaan, dan banyak juga role-role pekerjaan di luar sana. Tapi kita bisa mulai step by step aja. Kita bisa coba research dulu, pelajarin dulu, kira-kira di luar sana tuh ada industri pekerjaan apa aja, dan kira-kira industri apa nih yang paling menarik buat kita gitu. Nanti bisa di research juga di bidang itu tuh kira-kira career path-nya, benefits-nya itu ada apa aja. Nah, kalau udah dapet target industrinya, baru kita bisa research lagi. Di industri itu tuh ada perusahaan apa aja sih? Culture perusahaannya tuh kayak gimana aja sih? Baru kita bisa cek si perusahaan-perusahaan ini tuh ada lowongan pekerjaan yang kita bisa apply nggak ya? Gitu. Baru step keempat itu adalah perencanaan karir step by step. Teman-teman harus bisa nih meng-customize resume-nya teman-teman semua disesuaikan dengan pekerjaan yang dituju. Dan pastiin juga kalau resume kita yang udah kita buat ini itu menonjolkan aset-aset terpenting kita sehingga membuat kita stand out dibandingkan dengan kandidat-kandidat lain. Gimana caranya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Baru yang terakhir nih, last but not least, teman-teman juga harus memprioritaskan job satisfaction. Gaji dan benefits dan lain-lain itu penting, tapi karir itu pastinya bukan sekedar gaji aja gitu ya, bukan sekedar paycheck aja. Banyak hal-hal lain yang harus dipertimbangkan juga, seperti ya tadi kita udah bahas work-life balance, ada culture kerjanya, ada opportunity-nya gitu, itu juga harus dipikirkan. Mungkin itu nih beberapa hal yang bisa dipersiapkan untuk menuju karir impian teman-teman semua. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke mencari informasi karir yang relevan. Ini mungkin coba recap sedikit dari slide sebelumnya juga. Persiapan menuju karir ini kan teman-teman bisa, salah satu yang bisa dilakukan itu kan mencari informasi karir yang relevan tadi ya. Jadi teman-teman bisa riset mengenai berbagai opsi karir, sehingga dapat membantu teman-teman mengeksplor peluang karir yang relevan dengan potensi dan kemampuan teman-teman semuanya.
riset yang dilakukan ini bisa dilakukan untuk mengetahui gambaran umum dari sebuah pekerjaan, skills apa yang diperlukan, dan juga value atau nilai dari si pekerjaan tersebut. Nah ini misalnya nih teman-teman udah mulai sebenarnya cari-cari pekerjaan, udah mulai apply juga. Ini gambaran kasar aja sih, kira-kira apa yang akan teman-teman hadapin dalam proses memulai karir ini. Jadi ini ada secara umum aja gambarannya, mungkin ada yang udah pernah ngalamin juga sebelumnya, tapi aku disclaimer dulu, proses ini biasanya akan berbeda-beda untuk setiap posisi dan juga setiap perusahaan, jadi ini lebih gambaran umumnya aja. Yang pertama itu ada resume screening, ini nanti teman-teman akan diseleksi berdasarkan resume yang udah pernah dibuat. Nanti setelah itu ada interview pertama dengan HR-nya, interview HR ini kurang lebih 45 menit, biasanya sih lebih ke kenalan aja dulu gitu. Baru nanti di situ tuh waktu interview pertama teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk mengelaborate atau menceritakan apa aja yang udah teman-teman tulis di resumenya gitu. Nanti setelah itu baru ada user interview yang biasanya akan lebih teknikal pertanyaan-pertanyaannya, dan biasanya si user interview ini juga bisa lebih dari satu kali. Bisa ada sesi interview dengan manajer yang nantinya jadi calon manajernya atau calon rekan kerjanya, dan ada juga yang bisa sampai ke tahapan manajemennya, ini tergantung dari role-nya. Baru tahapan selanjutnya tuh ada case interview, jadi di sini kemampuan teknikal teman-teman juga akan dites. Biasanya sih nanti akan dikasih sebuah studi kasus atau case study, nanti suruh kerjain, biasanya akan diminta untuk presentasi juga ke usernya. Baru terakhir, kalau teman-teman udah melewati seluruh proses rekrutmen tadi dan dinyatakan lulus, nanti akan mendapatkan offering atau penawaran kerja. Di offer ini biasanya akan mendapatkan outline dari pekerjaannya dan juga kontrak kerjanya, gitu. Jadi yang 3 tahapan pertama ini yang paling kita bisa persiapkan dulu, dan jadi kita bisa fokus dulu ke 3 tahapan ini. Nah, kemudian untuk persiapan kerja. Tadi kita udah bahas mengenai sisi teknisnya dari persiapan mencari kerja, apa aja yang bisa teman-teman persiapkan, dan gimana nanti proses rekrutmennya. Ini ada beberapa hal lagi dari sisi yang lebih administratif yang bisa dipersiapkan. Yang pertama itu ada dokumen kerjanya, ada resume dan juga cover letter. Ini yang bisa teman-teman gunakan dalam melamar pekerjaan ya. Kalau resume ini kan sebenarnya gambaran profesional teman-teman nih untuk nanti di screening sama si perusahaan. Kalau untuk cover letter itu nanti lebih ke meyakinkan si perusahaannya atau rekruternya untuk manggil kita untuk interview gitu. Kemudian yang kedua ada profil-profil lainnya selain yang ada di resume. Ini mungkin teman-teman nanti mulai main sosmednya agak bergeser sedikit nih, mulai banyak buka-buka LinkedIn. LinkedIn itu nanti itu tempat untuk belajar dari professionals yang udah ada di LinkedIn, dan nanti teman-teman juga bisa mulai merapikan profil LinkedIn-nya, karena terkadang ini jadi salah satu poin dari background checking gitu waktu lagi screening tadi. Terus teman-teman juga bisa menyiapkan portfolionya, terutama yang relevan dengan posisi yang nanti akan dituju. Kemudian akun media sosial juga bisa sebenarnya dijadikan sumber untuk cek-cek lowongan pekerjaan, karena kan sekarang banyak ya akun-akun yang suka post lowongan pekerjaan ataupun tips-tips dalam proses rekrutmen. Cuman kita juga mesti filtering, takutnya ada yang bodong juga untuk lowongan pekerjaannya. Banyak Mas Tama atas mungkin tadi sedikit pengantar ya teman-teman dari Mas Tama terkait persiapan karir dan juga kira-kira apa aja yang bisa teman-teman siapin dari sekarang. Mungkin kalau untuk selanjutnya di sesi nanti aku akan mengenalkan apa sih yang bisa Karir Lab bantu untuk teman-teman calon wisudawan Universitas Negeri Malang di sini untuk mempersiapkan karirnya secara langsung gitu ya. Apalagi dari tim IKUM juga sudah memfasilitasi karir manajemen platform bagi teman-teman calon wisudawan di sini. Gitu. Oke. Nah, jadi mungkin untuk beberapa waktu ke depan, teman-teman, nanti sesinya akan dipimpin oleh aku. Jadi mungkin kalau boleh perkenalan diri lagi, teman-teman, perkenalkan. Nama aku Nina Nur Muharamah, saat ini di Karir Lab, role-nya sebagai Campus Partnership Manager. Jadi kalau tadi juga dari Mas Tama sudah menjelaskan sedikit ya, terkait mungkin kalau dari sekarang teman-teman bisa menyiapkan mulai dari resumenya atau CV-nya gitu dengan menggunakan resume builder-nya Karir. Oke. Mungkin kalau kita boleh langsung masuk ke materi nih teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman di sini yang sudah join ke WhatsApp grup komunitas kampus ya. Tadi juga aku sempat infokan sebelum memulai acara bahwa dari tim IKUM itu sudah menyiapkan, sudah memfasilitasi sebuah karir manajemen platform bersama Karir Lab, yang mana teman-teman bisa langsung cek aja di handphonenya boleh, di laptopnya boleh, itu namanya ikum.karirlab.co.
Ini nggak pakai M ya teman-teman, jadi memang ikum.careerlab.co. Nah, jadi kalau misal teman-teman bisa langsung dicek aja di ikum.careerlab.co, teman-teman tuh akan masuk ke dalam sebuah career management platform yang sifatnya ini adalah one stop access gitu ya. Apa sih maksudnya one stop access di sini gitu? Jadi kalau misal tadi Kak Tama juga sudah menjelaskan terkait teori career development gitu. Nah, terus mungkin untuk teknisnya, untuk praktek secara langsungnya, jadi teman-teman bisa langsung cek aja, bisa langsung akses aja beberapa fitur-fitur yang memang disediakan di dalam platformnya Career Lab di ikum.careerlab.co, seperti itu. Nah, mungkin kalau aku boleh menjelaskan secara singkat juga teman-teman untuk career management platformnya Career Lab, ketika teman-teman masuk ke dalam ikum.careerlab.co tadi, teman-teman itu akan menemukan beberapa fitur gitu ya. Yang pertama, dari Career Lab sendiri yang sudah difasilitasi juga oleh tim IKUM, itu ada yang namanya Power Resume Builder dan Evaluation. Tadi mungkin Mas Tama juga sempat menyebutkan, sempat mention terkait resume builder dari Career Lab, terkait resume yang ATS friendly, yang mana ATS friendly ini sebenarnya mungkin ada banyak contohnya di luaran sana, tapi mungkin kalau dari kami sendiri gitu ya, apalagi teman-teman juga sudah difasilitasi oleh tim IKUM, teman-teman bisa langsung aja nih membuat resume ATS friendly pertama teman-teman dengan menggunakan resume buildernya Career Lab seperti itu. Jadi nanti untuk lebih detailnya mungkin akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian juga di Career Lab sendiri, di ikum.careerlab.co yang sudah difasilitasi oleh tim IKUM, teman-teman juga bisa mengakses berbagai macam lowongan kerja ataupun lowongan. Jadi kalau teman-teman sekiranya nih udah lagi mulai apply kerja, udah mulai cari-cari lowongan kerja, teman-teman bisa langsung cek aja di ikum.careerlab.co seperti itu. Dan juga salah satu mungkin persiapan yang bisa teman-teman siapkan dari sekarang sambil nunggu wisuda juga, teman-teman bisa nih join ke acara-acara pengembangan karir, yang mana kalau Career Lab sendiri itu kita ada yang namanya Career Class. Jadi memang kelas-kelas pengembangan karir yang sifatnya online dan selalu diadakan setiap minggu dengan beragam topik seputar pengembangan karir, seperti itu. Lalu terakhir, dari Career Lab juga menyediakan yang namanya Tips and News. Jadi kalau teman-teman itu lebih prefer untuk menyiapkan karirnya melalui bacaan-bacaan artikel gitu ya, yang bisa diakses kapanpun, teman-teman juga bisa langsung cek aja di bagian artikel yang memang fiturnya ada di platform yang ada di ikum.careerlab.co, seperti itu. Kemudian sekarang mungkin pertanyaan yang muncul, kenapa dengan persiapan karir teman-teman yang teman-teman siapin sekarang, teman-teman harus menggunakan dengan platform gitu ya. Mungkin kalau yang pertama, kalau dari sisi resume buildernya sendiri, teman-teman, salah satu fitur yang ada di Career Lab gitu ya, salah satu fitur unggulan Career Lab, kita ini sudah punya yang namanya resume AI. Jadi kalau teman-teman nih, misal ketika bikin resume masih suka bingung untuk menuliskan deskripsi, menuliskan apa aja yang sudah teman-teman kerjakan ketika teman-teman menjabat atau diamanahkan sebagai role tertentu gitu ya, itu teman-teman bisa masukin aja, teman-teman bisa menggunakan fitur AI dari Career Lab, kemudian nanti akan ada beberapa pilihan untuk deskripsi yang muncul dan teman-teman bisa pilih kira-kira deskripsi mana yang mau teman-teman masukkan ke dalam resume teman-teman gitu. Jadi resume builder ini nanti teman-teman cukup siapkan konten-kontennya aja, isinya apa aja. Nanti misalnya nih teman-teman sudah menyiapkan ya untuk isi atau konten dari resumenya ada apa aja, dan teman-teman cukup nanti memasukkan aja ke dalam resume buildernya Career Lab, dan nanti kalian bisa langsung download resumenya atau bisa dipakai juga untuk langsung apply yang ada di Career Lab juga, seperti itu. Karena tadi yang kedua, salah satu fiturnya dari kami juga ada yang namanya job portal. Jadi ketika teman-teman mau coba cek juga kira-kira ada lowongan apa aja yang sedang buka, baik itu mungkin yang di wilayah tadi mungkin Mas Tama juga sempat share gitu ya, beberapa lowongan yang mungkin relevan dengan teman-teman yang sedang buka untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, itu teman-teman bisa cek langsung di job portalnya di ikum.careerlab.co, seperti itu. Lalu mungkin untuk next-nya, mungkin sambil teman-teman menunggu wisuda, tadi juga aku sempat mention kalau dari Career Lab yang sudah difasilitasi juga oleh tim IKUM, ini setiap minggunya selalu ada yang namanya Career Class. Jadi kalau teman-teman nih kira-kira mungkin masih bingung gitu ya, pengen ikutan webinar, gimana sih cara buat resume atau CV yang baik, nah itu biasanya topiknya juga diangkat di acara Career Class mingguan teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman nanti cek di dalam ikum.careerlab.co, itu ada nanti di bagian acara, teman-teman bisa langsung ke salah satu acara Career Class yang akan mendatang, seperti itu. Dan ini sesinya itu selalu dilakukan online dan pastinya juga gratis buat teman-teman calon wisudawan di sini. Dan nanti ketika teman-teman sudah selesai mengikuti acaranya, teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat setelah acara.
seperti itu. Lalu yang terakhir, ini juga dari sisi tips and news-nya yang bentuknya artikel. Jadi kalau mungkin teman-teman nih tadi setelah ikut webinar, setelah membuat resume builder gitu ya, tapi ternyata masih mau cari tahu sebenarnya tips membuat resume atau mungkin menghadapi interview kayak gimana, teman-teman bisa langsung cek aja salah satu artikel yang ada di platform gitu ya, yang ada di ikum.airlet.co gitu. Jadi memang kalau teman-teman lihat di dalam platform itu memang kita menyediakan yang namanya resume builder, kemudian tadi juga ada job portal, dan juga tadi juga kita ada yang kelas-kelas pengembangan karir atau karir kelas gitu. Jadi memang cukup lengkap, dan itulah yang tadi mungkin disebutnya one stop access ya teman-teman. Dalam satu platform, tapi ada banyak fitur-fitur unggulan yang bisa teman-teman akses seperti itu. Alumni UM sebenarnya itu banyak sekali yang bisa teman-teman lihat gitu ya, bahwa prestasinya luar biasa. Jadi nggak hanya saya, kebetulan saya kemarin lagi hits nih di tahun 2023 gitu. Jadi alhamdulillah Ika memanggil saya itu saya sangat bersyukur Mbak, untuk sharing-sharing ke teman-teman aja bahwa kita itu bisa melakukan sesuatu yang mungkin di luar prediksi kita. Jadi dari mulai saya PNS, saya sebenarnya ingin membuktikan bahwa PNS itu bukan orang-orang yang hanya bekerja sebagai abdi negara, tapi kita bisa lebih berkembang dengan status PNS itu. Itu yang saya pengen tunjukkan, bahwa alumni UM memang berkualitas, entah itu jadi PNS maupun non PNS pun semuanya kita pasti berkualitas gitu. Jadi dari awal saya latsar, alhamdulillah dapat peringkat 2 untuk peserta terbaik waktu itu. Kemudian di 2021 tahun pertama saya jadi PNS, saya menjadi juara 2 kategori Data Science di GTK Creative Camp tingkat Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya tahun berikutnya saya mengikuti lagi, alhamdulillah dapat juara 1 kategori lomba film pendek di GTK Creative Camp Provinsi Jawa Timur. Nah, yang paling alhamdulillah saya bersyukur itu di tahun 2023, karena memang banyak sekali yang saya dapatkan di sini. Salah satunya saya dapat beasiswa BPI untuk lanjut S2. Kemudian saya dapat juara 1 guru inovatif SMA tingkat Provinsi Jawa Timur dan mewakili Provinsi Jawa Timur ke tingkat nasional saat itu. Jadi hanya diambil 1 SMA, 1 orang guru dari ribuan guru yang mendaftar. Itu pasti seleksinya lumayan banyak sih waktu itu, karena SMA adalah orang-orang yang memang banyak, lingkupnya banyak di Jawa Timur. Akhirnya dipilih 1, saya mewakili Jawa Timur, saya bertemu dengan 32 provinsi lainnya, dan saat itu alhamdulillah mendapatkan terbaik pertama. Nah, kemudian karena prestasi itu, karena karya itu, saya tidak membuat karya lagi, tapi saya menjadi nominasi guru terbaik Anugerah ASN Menpan RB, dan ini belum selesai teman-teman sebenarnya. Memang nominasinya di 2023, tapi belum ada pemanggilan finalis lagi karena terjeda, ya biasa ya kalau kita ikut kementerian atau apa, ketika ada ganti presiden dan sebagainya dipending dulu, jadi masih belum ada pengumuman apakah nanti akan menjadi juara atau enggak. Doakan saja seperti itu biar bisa membawa UM juga ya, namanya UM menjadi benar-benar universitas yang mendidik gitu, memberikan lulusan yang emang UM itu ya pendidikan gitu. Itu yang saya pengen bawa seperti itu. Nah, teman-teman sekalian sharing. Jadi ketika kita ingin menjadi seseorang yang bisa dilihat atau dibanggakan dari universitas kita, dari sekolah kita mungkin. Nah, itu ada beberapa experience atau bisa dikatakan sebagai pengalaman. Jadi kita itu nggak hanya bisa untuk diri kita. Itu yang saya pelajari di UM. Jadi ketika saya menjadi seorang guru, bukan berarti saya harus menjadi terbaik untuk diri saya sendiri. Tetapi bagaimana kita bisa mengantarkan peserta didik kita atau anak-anak murid kita gitu ya, menjadi yang terbaik juga gitu. Jadi di awal-awal saya menjadi guru di swasta, saya nggak bisa lomba sendiri-sendiri gitu, karena memang mungkin kesempatan saya berbeda. Kemudian saya belum PNS waktu itu. Tapi apa yang saya lakukan biar ilmunya nggak hilang, ya sudah saya ikut membimbing. Kemudian peserta didik saya ikutkan festival fiksi waktu itu, festival inovasi kewirausahaan siswa SMA Indonesia. Alhamdulillah dapat juara 2. Kemudian saya ikutkan AHMBS, itu adalah event yang setiap tahun saya ikuti, dan dari 2018 alhamdulillah itu juara 1 siswa bimbingan saya dan mendapatkan 1 unit Honda Beat yang sampai sekarang itu dikenang sama orang tua dan keluarganya. Kemudian di tahun 2019 juara 1 lagi untuk di
Jawa Timur, kemudian juara favorit nasional. Di tahun 2020 juga sama, dia juara 2 tapi tingkat Jawa, karena waktu itu ke nasional hanya dipilih 1 dari Jawa dan NTT. Nah, setelah saya berpindah dari SMK Turen ke SMA Negeri 8 Malang, bukan berarti itu harus berhenti. Jadi di tahun 2022 saya membimbing kembali siswa di SMA Negeri 8 Malang. Siswa SMA, SMK itu sama. Maksudnya punya potensi yang sama. Menurut saya seperti itu, jangan dibedakan. Sehingga di situ alhamdulillahnya kemarin di tahun 2022 bimbingan saya juga mendapatkan juara 1 atau pemenang level gold di tingkat nasional. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu sekedar pengalaman, bukan maksud hati sombong ya, tapi memang ingin membuktikan bahwa alumni UM itu bisa loh seperti ini. Nggak hanya untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana kita berguna bagi orang lain. Ini dari Cahyani Karismatul Aziza, izin bertanya terkait tahapan untuk switch karir. Itu seperti apa ya Kak? Lebih kalau misalnya UM ini kan juga cukup banyak lulusan yang dari prodi pendidikan, tapi ingin berkantor di industri gitu, ingin berkarirnya di dunia industri. Mungkin dari Mas Tama bisa dijawab, silahkan. Boleh, terima kasih banyak Magama. Ini mungkin pertanyaan yang termasuk yang paling sering ditanyain sebenarnya, karena biasanya pas kuliah baru berasa, oh kayaknya aku cocok nih jadi ini nih gitu ya. Jadi ini umum banget, maksudnya itu perasaan yang menurutku wajar. Untuk switching karir itu bisa banyak sebenarnya caranya. Mungkin Mbak Irma pun salah satu contoh paling konkret gitu ya. Yang pertama, sekarang tuh yang paling banyak dilakukan, terutama setelah COVID, itu sekarang banyak banget yang namanya bootcamp, namanya courses. Itu kan nggak melihat background kita sebelumnya ya. Jadi itu bisa kita ambil sesuai dengan pekerjaan yang kita inginkan gitu. Lulusan apapun itu sebenarnya akan bisa diterima, karena aku pun pernah misalnya interview ada orang dia mau jadi software engineer gitu di IT, tapi dia lulusannya sebenarnya ekonomi, dia lulusannya sebenarnya waktu itu apa, teknik apa gitu, itu masih bisa. Jadi itu tergantung dari kitanya juga, kita mau, oh kita belajar lagi deh, yang kita mau tuh apa, kita pelajarin ke situ. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin yang lumayan umum juga sebenarnya, ini kita bisa banget manfaatin yang namanya magang, namanya freelance, namanya part-timing gitu. Karena ada beberapa peluang seperti internship atau freelancing itu yang mereka nggak terlalu butuh orang dengan background tertentu gitu. Mereka bisa ngambil orang dengan background apa aja, cuman mereka biasanya ngelihat juga, oh pernah organisasi kayak gini, dia pernah megang acara kampus kayak gini, ini kayaknya masih bisa kita manfaatin nih dari skill set yang dia pakai. Itu juga ada juga, itu tergantung. Apalagi kalau organisasi, di pengalaman organisasinya itu relevan dengan yang dituju juga. Selain itu, yang terakhir tapi nggak kalah penting, itu juga gimana caranya teman-teman tuh bisa mempresentasikan diri teman-teman di dalam resumenya. Jadi misalnya nih, resume teman-teman tuh tadi lulusan pendidikan, terus pengen kerja di perkantoran gitu ya. Apa sih skill set dari dunia pendidikan yang teman-teman punya yang mungkin akan masih bermanfaat di pekerjaan tujuannya. Misalnya analytical thinking, terus cara buat proposal segala macam, itu kan harus urut. Ada caranya, itu ada tekniknya. Nggak semua orang bisa melakukan itu. Itulah yang bisa ditonjolkan. Jadi relevansiin, bikinlah sebuah relevansi antara skill set yang kita punya dengan pekerjaan yang akan kita tuju nantinya. Mungkin 3 itu dulu yang bisa aku ceritakan untuk sekarang. Jadi pertanyaannya menurutku cukup baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Tama. Ini ada menyambung jawaban dari Mas Tama, ini ada lagi yang tanya nih. Dari Eka Wahyu Nurfitria, nanti ini bisa Mas Tama atau Kak Nina nih yang bantu jawab. Permisi Kak, saya Eka, namanya Eka Wahyu Nurfitria, bertanya kepada Kak Tama dan Kak Nina dari Career Lab. Apakah ada tips untuk menulis resume untuk melamar pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan yang diminta, tapi memiliki keterampilan yang relevan? Terima kasih, silakan. Oke, ini aku dulu deh mungkin ya. Boleh. Kak Nina. Seperti poinku yang terakhir tadi, bisa banget di resume itu kita identifikasi lagi strengths kita apa, kemampuan kita apa. Tadi Mbak Irma juga udah sempat kasih contoh. Kita harus tahu dulu nih kemampuan kita apa yang bisa kita tonjolkan. Terus dari situ apa yang bisa kita relevansiin ke pekerjaan berikutnya. Kayak tadi aku juga udah kasih contoh, kalau dari pendidikan, analytical thinking-nya, cara proses berpikirnya, membuat sebuah proposal, itu juga skill set yang nggak semua orang punya. Itu yang bisa kita ini. Jadi gimana cara menonjolkannya? Salah satu kata kuncinya adalah kuantifikasi.
Kayak misalnya kita udah berhasil dengan analisa kita punya impact di organisasi kita itu mempermudah atau mempercepat proses pekerjaan A dari yang sekian lama jadi sekian lama. Itulah yang membedakan. Jadi apa skill set kita dan apa impact dari pekerjaan kita yang dikuantifikasi. Kalau dari aku seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kata Kak Nina. Mungkin ada tambahan? Oke, mungkin tadi sebenarnya sudah terjawab oleh Mas Tama ya, tapi mungkin kalau boleh menambahkan sebenarnya kalau kita melihat secara ini ya teman-teman, dari kita sebagai lulusan mana, kalau menurut saya pribadi sih selama teman-teman tadi punya pengalaman yang cukup, kemudian juga skillnya sudah ternyata terpenuhi sesuai dengan kualifikasinya gitu, jadi nggak apa-apa dicoba dilamar aja. Karena toh ketika pun kalau misal memang fakultasnya nggak cocok, jurusannya nggak cocok, itu kan nanti bisa akhirnya dibuktikan dengan kita ternyata punya skill ini yang ternyata cocok dengan posisi yang dilamar gitu. Jadi nggak masalah kalaupun misal dari nanti jurusannya juga nggak relevan selama skillnya itu masih sesuai dengan kualifikasi yang diminta, seperti itu. Yang pertama, sertifikat kami sampaikan kepada Mas Tama. Terima kasih banyak Bu Fatmawati. Ya, mudah-mudahan Mas Tama tidak berhenti sampai di sini ya. Nanti masih tetap bisa bekerja sama lagi dengan Ika sebagai narasumber. Ya, mana Mas Ade sertifikatnya? Ya. Masih belum muncul ini sertifikatnya, ini Mas Tama Feriski ya. Mau diterima, mudah-mudahan sertifikatnya juga ada manfaatnya. Amin. Terima kasih banyak IKUM. Terima kasih banyak Bu Fatma. Iya, terima kasih kembali. Berikutnya kepada Mbak Nina ya. Sertifikatnya dari pengurus IKA Pusat kepada Mbak Nina. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat ya. Amin, terima kasih banyak Bu Fatma dan tim IKUM. Ya, mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini ya kerjasama kita. Yang berikutnya kepada Mbak Erma ini, alumni UM yang dalam paparan tadi insya Allah bisa menginspirasi ya alumni UM, sehingga apa sih yang harus dilakukan pasca lulus gitu, karena memang juga mungkin banyak yang masih bingung ya harus apa dulu gitu, tapi tadi sudah disampaikan juga wacana tentang apa yang harus dipilih dulu oleh Mbak Erma ini, dan tidak tanggung-tanggung ini ya, guru terbaik nasional tahun 2023. Silakan Mbak Erma. Terima kasih Bu Fatma. Ya, terima kasih ya kembali. Mudah-mudahan nanti masih bisa membantu IKUM juga ya. Dekat nih dari SMA 8 itu dekat dengan kampus UM. Cuman nyebrang pagar aja ya. Nyebrang pagar. Bukan nyebrang jalan tapi nyebrang pagar. Iya, siap gitu insyaallah. Mungkin matur nuwun. Ya, terima kasih. Yang terakhir kepada Mbak Gama ini yang selalu setia membantu IKUM karena memang juga ini alumni UM ya, alumni psikologi UM Mbak Gama ini, jadi ya harus mau membantu alma maternya ini. Terima kasih Ibu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Mbak Gama, ini sudah kesekian kalinya sertifikat yang diberikan dari IKUM kepada Mbak Gama. Nanti IKUM selalu di hati Bu. Betul, ini memang IKUM selalu di hati, itulah yang kami istilahnya apa itu kalau slogan, seperti itu tagline. Slogan ya, tagline ya, IKUM selalu di hati. Silakan Mbak Gama dilanjut, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Bu Fat sebagai sekjen dan juga bunda-bunda kita ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau di IKUM kalau ada apa-apa itu bisa chat apapun dengan Bu Fat, ya kan? Dengan Bu Fat ini konsultan IKA kita. Jadi kalau ada apa-apa biasanya saya butuh kadang-kadang beberapa narasumber hebat dari alumni. Nah, itu saya biasanya WA beliau gitu, tanya-tanya ke beliau supaya semakin banyak yang bisa kita sharingkan ke adik-adik yang baru lulus maupun yang belum lulus ya Bu ya. Iya, silakan. Baik, teman-teman,
ini waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi teman-teman bisa join dengan kegiatan pembekalan wisudawan periode 125 ini. Semoga kegiatan kita juga bisa berjalan lancar di hari Minggu tanggal 12 Mei dan juga semoga masa depan teman-teman semakin sukses dan semakin cemerlang. Jangan lupa untuk tetap mengoptimalkan penggunaan platform yang sudah difasilitasi UM di platform ika.um.careerlab.co dalam membantu persiapan karir teman-teman. Sekian saya akhiri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.